Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mat Yunus, Prodi Agribisnis bidang minat penyuluhan dan komunikasi pertanian, UPBJ Palembang. Di sini saya akan melakukan praktik unit 1 bersama Kak Jumat. Ya, Boleh Kak wawancarai sebentar? boleh, boleh. Kak, komoditas padi di sini kira-kira hama apa saja yang menyerang Kak? Ya, kalau hama itu di sini tuh yang suka menyerang padi paling utama itu adalah tikus. Ya, tikus, ada belalang, ada juga apa itu namanya tuh? Ulat, terus burung. Itu hama-hama yang sudah nampak gitu ya, yang jelas kita ketahui. Banyak juga hama-hama yang tidak kita ketahui. Cuman di sini belum nampak hama-hama yang belum kita ketahui. Jenis penyakit yang menyerang padi di sini apa saja Kak? Itu yang Jenis penyakit yang menyerang padi di sini itu apa saja? yang penyakitnya itu ya, Ya. seperti bakteri, itu bakteri blast, disebut virus ya. Virus. Itu menjadi penyakit juga, itu virus akar, ada juga di akar itu terkena virus jamur. Bakteri ada di akar juga, ada di daun gitu kan. Dampaknya itu akan mati kalau bakteri itu nempel di akar. Bakteri jamur yang memang mematikan di tanaman itu akan mati tanamannya. Dan jika bakteri itu nempel di daun, maka daun itu akan menguning, lama-lama kuning kemerahan dan juga akan mati. Selain dari virus itu, apa mungkin ada yang lain Kak? Selain dari virus ya mungkin ada, cuman tidak diketahui lah. Penyakitnya itu apa, dari cuaca atau dari udaranya atau gimana, itu pasti ada penyakitnya itu. Jenis gulma yang bersaing dengan padi di sawah itu apa saja Kak? Kalau jenis gulma yang bersaing di tanaman padi itu ya banyak ya. Contohnya itu seperti gulma yang berdaun lebar dan juga gulma berdaun sempit. Nah, contohnya ini sudah mencabut itu kan. Ini termasuk rerumputan yang daun sempit ya. Ini daun sempit, ini gulma yang berdaun sempit, ini bersaing sama padi. Jika di tanaman padi kita ada rumputnya ini, maka akan mengurangi hasil dalam pembudidayaan padi ya. Jadi kalau nggak dikendalikan, bisa-bisa rumput ini akan tumbuh dan melewati padi, dan si padi akan menghilang karena kalahnya gitu. Karena anakan padi itu berkurang dan rumput ini akan bersaing dan mengalahkan padi. Anak-anaknya juga ini banyak ini kan, jadi lebih banyak dibanding padi gitu kan. Jadi harus kita kendalikan menggunakan semprot atau dicabut gitu kan. Kalau memang tidak begitu banyak atau jarang, kita cabut saja gitu kan. Lebih bagus kita semprot menggunakan racun yang mati untuk rumput dan tidak mati untuk padi gitu. Oke. Bagian padi apa saja yang mudah terserang penyakit Kak? Bagian padi yang terserang penyakit itu ya daun sama akar gitu. Daun sama akar dan juga batang itu Apa ada yang lain? kena juga. Ya nggak ada lain lagi ya. Dan juga pas waktu pembuahan juga ada penyakit itu yang terserang penyakit, seperti penyakit patah leher gitu kan, itu ada juga. Oke, gejala serangan hama itu ciri-cirinya gimana Kak? Gejala kena serangan hama ya, kita itu melihat dari fisik tanaman, padi ya. Tanaman padi kan di sini kan segar-segar, tapi belum ada nampak yang terkena hama karena tanaman padi ini masih kecil dan masih pendek, jadi hamanya itu tidak terlalu banyak gitu kan. Jadi tidak diketahui ciri-cirinya gitu kan. Memang ada di sini cuma sedikit, tidak jelas gitu kan. Di sini masih masa kecilnya ini belum terserang oleh penyakit, jadi nggak ada. Baik Kak, cara pengendalian hama dan gulma itu gimana Kak? Untuk pengendalian hama yaitu kita menggunakan insektisida yang memang untuk
mengendalikan hama tersebut gitu. Jadi harus menggunakan insektisida, misalkan hamanya itu belalang atau ulet. Nah, kita harus menggunakan insektisida yang benar-benar untuk hama belalang tersebut, kayak gitu. Dan untuk pengendalian gulma kita menggunakan herbisida dengan herbisida yang sejenisnya gitu kan. Misalkan herbisida yang memang untuk gulma berdaun lebar dan juga berdaun sempit gitu. Nah, harus berkaitan dengan situ, harus membeli herbisida memang untuk gulma yang kita butuhkan gitu. Berarti itu nggak boleh sama ya, Kak? Ya, bukan nggak boleh sama, itu harus harus kita yang tahu gitu. Misalkan itu herbisida, misalkan itu gulma berdaun sempit lah, kita menggunakan herbisida yang untuk daun sempit gitu. Jadi membeli herbisidanya itu untuk daun sempit atau daun lebar gitu. Herbisidanya harus membeli yang seperti itu. Kak, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.